Getting back together, we are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me. We are never, ever, ever, ever get back together. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kita akan membahas hari ini mengenai tuberkulosis atau yang sering kita dengar dengan istilah TBC. Dengan tema kita kali ini, mari kita akhiri tuberkulosis. Dan kita akan membahasnya bersama Dr. R.A. Linda Andriani, SPPD, KP Finasin, dokter spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi KSM penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan yang dapat menyebabkan organ paru dan organ selain paru. Penyakit ini berjalan kronis dan bisa berlangsung menahun. Oke, nah itu secara umum penjelasan tentang tuberkulosis ini sendiri. Nah, kalau untuk tuberkulosis ini atau kita sering dengar dengan istilah TBC nih ya dok ya. Iya. Nah ini penyakit ini sendiri penyebabnya ini apa nih dok? Iya, penyebabnya adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu bakteri tahan asam yang bisa menular lewat percikan dahak. Jadi apabila seorang penderita tuberkulosis ini ada di sekitar kita dan batuk tanpa menggunakan masker, maka dari dahaknya itu sendiri akan keluar bakteri sekitar 3.000 bakteri yang bisa menyebar di ruangan yang kita tempati pada saat itu. Apabila ruangan ini kedap udara lembab, maka bakteri ini akan bisa bertahan dalam beberapa hari sehingga dapat menularkan kepada orang lain. Oke, berarti TBC ini sendiri berasal dari kuman atau bakteri, bukan virus berarti ya? Bukan virus. Oke, nah untuk penderita penyakit ini sendiri dok, ini seberapa banyak untuk di Palembang ataupun bahkan di Indonesia ini lumayan sering dijumpai kah penyakit ini dok? Iya. Penyakit tuberkulosis ini di dunia masih sekitar 10 juta kasus per tahun, 10 juta kasus baru per tahun, dan dapat menyebabkan angka kematian di atas 1 juta tiap tahunnya. Untuk Indonesia sendiri pada saat ini menduduki peringkat kedua terbanyak di dunia penderita tuberkulosis, dan pada saat ini angka sudah menembus di atas 1 juta kasus di tahun 2023, Mas. Oke, berarti ini salah satu penyakit yang lumayan sering dijumpai ya dok ya? Iya. Oke, nah ini dari untuk gejalanya sendiri nih dok. Untuk gejalanya sendiri TBC ini berawal dari gimana? Apa kalau dia langsung batuk-batuk secara terus-menerus atau ada gatal di daerah kerongkongan, gimana itu dok? Ya, seseorang dicurigai menderita tuberkulosis apabila memiliki gejala respiratorik, yaitu batuk. Biasanya batuknya berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian bisa disertai bercak darah dan bisa disertai sesak napas ataupun nyeri dada. Selain gejala respiratorik tadi, biasanya diikuti juga ada gejala sistemik seperti demam yang tidak terlalu tinggi pada malam hari, kemudian berkeringat pada malam hari, penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Meskipun begitu, bisa juga tuberkulosis ini menyerang di luar organ paru sehingga gejalanya tidak khas seperti kena di organ paru, tergantung tempat dia yang terserang, organ mana yang terserang tersebut. Oh, berarti nggak harus di paru-paru berarti penyakit ini menyerang ya dok ya? Iya, sebagian besar penyakit ini mengenai organ paru, tetapi selain organ paru dia juga bisa menyerang otak, tulang, kulit, organ genitalia perempuan dan laki-laki, usus, sendi, dan banyak lagi tempat yang bisa diserangnya.
Oke, nah ini untuk terkait penularannya ini sendiri dok. Ini selain dari gara-gara bakteri atau kuman dari dahak ya tadi ya dok Iya. ya, adakah penularan dari cara lain nih, dok? Ya, jadi bakteri ini akan dapat menular lewat udara, lewat Oke. percikenik dahak seseorang penderita. Jadi kalau seseorang penderita tuberkulosis paru yang dahaknya positif mengandung kuman, maka dia akan menjadi sumber infeksius. Jadi tidak bisa ditularkan, misalnya ada penderita kelenjar getah bening ya yang kena TBC. Selama kelenjar getah beningnya tadi tertutup, maka dia tidak akan menularkan ke orang lain. Berbeda dengan TBC paru yang menjadi sumber infeksius. Oke, jadi kalau dari paru-paru sendiri itu bisa menyebar melalui udara ya dok ya. Tapi kalau untuk yang seperti kelenjar getah bening tadi itu harus terbuka dulu ya. Ya, Terbuka jadi ya, dok. kalau penderita tuberkulosis ekstra paru itu hampir tidak menularkan ke orang lain karena biasanya di organ-organ yang tertutup, misalnya di saluran cerna, saluran kencing, otak, kelenjar getah bening, selaput pembungkus paru, walaupun sama-sama katanya paru, tapi ini di selaput pembungkus paru dan biasanya gejalanya sesak, bukan hanya batuk dan demam. Oke, nah ini untuk dari faktor keturunan, apakah tuberkulosis ini sendiri bisa melalui dari faktor keturunan dok? Jadi tuberkulosis ini bukan penyakit keturunan, bukan karena kelainan genetik, tapi apabila satu rumah ada yang terinfeksi, kemudian dia tidak berperilaku sehat, artinya tidak menutup mulut pada saat batuk, mungkin rumahnya tidak ada ventilasi, maka bisa menularkan ke orang-orang di rumah tersebut. Jadi misalnya bapaknya kena infeksi nih, terus nularin ke anak-anak, itu bukan keturunan tetapi menularkan serumah. Maka biasanya kalau ada satu indeks kasus atau satu orang yang positif dahaknya di rumah, biasanya nanti akan ada pemeriksaan untuk orang yang serumah. Apakah orang yang serumah ini sudah terinfeksi juga sehingga harus diobati berbarengan sama kasus indeks tadi. Oke, berarti ini benar-benar menular kalau kita ada kontak fisik yang Kontak erat, iya. Istilahnya kontak erat, kontak serumah itu dalam satu rumah. Kontak erat ini misalnya tidak serumah tapi dalam satu ruangan bekerja. Nah, biasanya kalau sudah ada satu pasien tuberkulosis aktif yang dahaknya positif, maka orang yang di sekitarnya harus kita cari. Apakah sudah tertular juga atau justru sebenarnya orang di sekitarnya ini menularkan si pasien ini. Supaya kita bisa memutus rantai penularan sehingga mencegah penularan ke tempat lain dan mengobati sesegera mungkin pasien-pasien yang lain yang terkena tuberkulosis sedini mungkin. Oke, nah untuk kita mendeteksi awal kita terserang TBC kah atau tidak, itu bagaimana nih dok? Ada gejala gimana gitu? Ya, jadi seseorang dicurigai menderita tuberkulosis paru apabila ada gejala respiratorik yang tadi saya jelaskan, ada batuk, batuknya lebih dari 2 minggu yang tidak jelas penyebabnya, kemudian bisa disertai bercak darah dan bisa disertai sesak napas dan nyeri dada, kemudian disertai juga gejala sistemik. Ada demam yang tidak terlalu tinggi pada malam hari, kemudian keringat malam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Nah, orang ini harus dicurigai adalah penderita tuberkulosis dan dia harus segera memeriksakan diri baik itu ke dokter ataupun ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, terutama pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak ini sudah bisa dilakukan di Kota Palembang di setiap puskes dan rumah sakit, dan pemeriksaan ini sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi tidak berbayar, hasilnya juga cepat sehingga bisa dapat diketahui apakah dia menderita tuberkulosis atau tidak. Oke, nah untuk penyakit tuberkulosis ini sendiri dok, ini penyakit ini bisa menyerang jadi penyakit lain kah, atau mungkin seperti sinus atau polip atau alergi gitu dok? Iya, mungkin maksudnya komplikasinya ya. Komplikasinya. Jadi penyakit ini bisa menyerang organ paru itu sendiri dan bisa menyebabkan kecacatan di paru. Artinya kalau sudah terlalu banyak bagian paru yang terserang dan mengalami infeksi, tentunya pasien bisa mengalami sesak napas dan bisa berujung ke gagal napas. Nah, tapi kalau misalnya ini tuberkulosis sudah menyerang ke organ lain,
misalnya ke otak, pasien bisa mengalami kejang, penurunan kesadaran, atau misalnya menyerang ke usus sehingga diare terus pasiennya ya, atau menyerang ke organ reproduksi sehingga pasiennya sulit mendapatkan keturunan seperti itu ya, atau menyerangnya ke tulang sehingga mengalami kelainan di tulang. Oke, nah lumayan ini ya, banyak ya komplikasinya, bisa ke reproduksi juga nih ya, Dok? Iya, jadi tuberkulosis ini bisa menyerang ke banyak organ selain yang memang utama yang paling banyak adalah paru. Paru-paru. Oke. Nah, untuk faktor usia sendiri nih, Dok. Ini usianya rentan dari umur berapa yang bisa terkena penyakit tuberkulosis ini sendiri, Dok? Jadi sebenarnya yang paling rentan itu adalah usia anak-anak di bawah 5 tahun, usia lanjut, dan pasien-pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh seperti HIV, diabetes mellitus. Meskipun begitu, kalau kita lihat data epidemiologi yang paling tinggi ini di kelompok usia 25 sampai 35 tahun, disusul dengan kelompok usia 35 sampai 45 tahun, di mana memang usia-usia itu adalah usia yang produktif, di mana mungkin banyak transmisi penularan dari luar. Oke lah, kalau kayak gitu kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi. Tetaplah di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れているHai guys, sekarang pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れている確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れているHai guys, sekarang pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔溢れている Hai
Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciwi Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyejuara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebise dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa langsung saja di 0711-364-111 atau untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang ingin ikut berkomentar di Instagram boleh langsung saja di @sriwijayatv. Dan kita sudah ada pertanyaan yang ada di IG nih, Dok. Ini dari Budi Hartati. Ini pertanyaannya, apakah TBC sama dengan penyakit paru-paru basah? Ini gimana, Bu? Boleh dijelaskan, Dok? Ya, sebenarnya TBC ini banyak sebutan di masyarakat awam ya, salah satunya paru-paru basah. Jadi kalau kita di istilah kedokteran sebenarnya nggak ada yang namanya paru-paru basah ya. Tapi seringkali bahasa awam kadang ada yang nyebutnya flek di paru, kadang ada yang bilang paru-paru basah. Jadi kalau bisa bilang sama ya sama lah ya. Ini adalah TBC, cuman bahasa awamnya saja. Jadi itu sama aja sebenarnya, Dok, iya. ya? Oke, ini ada juga lagi pertanyaan dari Instagram nih, Dok. Ini apa umumnya sering tidur di lantai tanpa alas bisa menyebabkan TBC atau paru basah? Kenapa ya Mbak ya tidurnya di lantai nggak pakai alas, dingin kali. Ya, jadi gini, penyebab TBC jelas ini adalah infeksi bakteri. Dan bagaimana seseorang itu mudah terkena infeksi bakteri, tentunya ada penurunan daya tahan tubuh. Baik itu memang karena usia, mungkin karena penyakit yang menurunkan imun seperti diabetes, HIV, dan juga mungkin faktor capek ya,
Kalau tidur di lantai nggak nyaman, capek ya, kekurangan waktu istirahat ya bisa menyebabkan orang itu rentan terkena infeksi bakteri TBC. Tetapi bukan karena tidur di lantai jadi terinfeksi, kecuali mungkin lantainya banyak kumannya ya, sehingga pas dia nyolek tidur langsung dekat dari jarak lantainya mungkin nggak sampai 1 kilan ya dengan terhirup gitu. Mungkin iya. Sebenarnya nggak ada hubungan langsung ya. Berarti bukan gara-gara tidur di lantai tanpa alas jadi terkena TBC, enggak juga. Nggak ada hubungan langsung. Berarti ini gara-gara tetap gara-gara bakteri. Iya. Dok ya. Oke. Nah, untuk penyebab memperparah dari TBC ini sendiri, apakah vape atau ngerokok? Nah, karena kan kita di zaman milenial sekarang, apalagi sekarang banyak banget ya remaja-remaja muda maupun muda ataupun tua itu ada aja yang nge-vape ataupun ngerokok. Apakah itu salah satu penyebab yang dapat menyebabkan TBC atau hanya memperparah aja, Dok? Iya, adanya asap rokok yang dihirup ataupun vape karena itu mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi di saluran napas, sehingga akibat dari iritasi ini dapat mempermudah seseorang itu terinfeksi karena pada saat iritasi akan terjadi kerusakan kulit bagian dalam ya, mukosa istilah kita ya, sehingga terjadi kerusakan yang menyebabkan daya tahan tubuh kita di saluran napas itu terganggu, sehingga apapun yang menyebabkan infeksi, baik itu bakteri TBC, mungkin virus, influenza, akan mudah terserang pada pasien perokok ataupun yang menggunakan vape. Jadi bukan langsung menularkan, tetapi karena pengaruh rokok dan vape ini merusak sistem pertahanan tubuh di saluran napas, sehingga dia akan mudah terkena penyakit infeksi apapun, terutama tuberkulosis ini. Oke. Nah, kalau untuk kan misalnya kita sudah merasakan gejala-gejala yang sudah tadi disebutkan di segmen pertama ya, Dok ya. Jadi kapan kita harus ke dokter untuk memeriksakan diri nih, Dok, sebelum terlambat? Iya, apabila kita merasa ada keluhan tersebut, batuk lebih dari 2 minggu yang tidak jelas penyebabnya, disertai penurunan daya tahan berat badan karena kurang nafsu makan, mungkin ada demam, meriang ya, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan diri ke dokter. Atau bukan kita nih, tapi ada anggota di rumah kita yang mengalami keluhan tersebut, atau teman kita di sekitar kita ada yang merasakan keluhan tersebut, maka bantulah mereka, ajak mereka untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Kalau kita tidak peduli pada diri kita atau diri orang lain, maka penyakit ini akan menggerogoti tubuh kita dan makin menyebar kemana-mana, mungkin akan menularkan ke anak kita, ke orang tua kita, karena mereka lebih rentan. Jadi pada prinsipnya untuk menata laksana mengakhiri tuberkulosis ini sangat penting kita mendeteksi sedini mungkin, melakukan pencegahan, memutus rantai penularan supaya kita bisa mencapai Indonesia bebas tuberkulosis tahun 2030. Oke, nah untuk misalkan kita sudah memeriksakan diri ke dokter, kan mungkin udah tahu kena yang namanya penyakit tuberkulosis ini. Kalau untuk pantangan makannya sendiri, Dok, ini pantangannya untuk penderita tuberkulosis ini sendiri apa, Dok? Tidak ada pantangan yang khas. Mungkin kalau bikin gatal tenggorokan seperti gorengan boleh dihindari, tetapi kita menyarankan untuk penderita tuberkulosis ini meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan gizinya. Jadi kalau bisa makan itu yang benar-benar diatur komposisi gizinya sehingga bisa menaikkan status gizinya sehingga dia dapat cepat sembuh dari penyakit tuberkulosis ini. Oke, nah kalau misalnya udah ada pasien nih, Dok, yang udah terkena penyakit tuberkulosis sendiri, ini untuk pemantauan pengobatan pada penderita yang dewasa, ini bagaimana pemantauan pengobatannya, Dok? Ya, jadi kita akan memberikan pengobatan setelah tegak diagnosis apakah pasien ini TBC terkonfirmasi bakteriologis yang dahaknya positif ataupun terkonfirmasi klinis yang dahaknya negatif tetapi menjurus ke arah tuberkulosis. Pengobatan ini akan kita berikan 6 bulan minimal yang akan terdiri dari 2 fase, yaitu fase intensif selama 2 bulan pertama dan fase lanjutan di 4 bulan berikutnya. Pemantauan akan kita lakukan baik dari klinis pasien, keluhan batuk, keluhan sesak biasanya akan berkurang, akan terjadi peningkatan berat badan, kemudian
dari pemeriksaan dahak, evaluasi di akhir bulan kedua pengobatan, di akhir fase intensif, kemudian di akhir bulan kelima dan di akhir bulan keenam. Biasanya akan didapatkan hasil yang sudah negatif, artinya sudah terjadi konversi dan perbaikan dari penyakit tuberkulosis itu sendiri. Di akhir pengobatan bisa kita lakukan foto ronsen ulang untuk membandingkan perbaikan lesi dari awal dan setelah selesai pengobatan. Oke, nah itu kalau untuk yang dewasa nih dok ya. Iya. Kalau misalnya yang terkena ini anak-anak dok, apakah ada pemantauan yang lebih khusus dalam pengobatan tuberkulosis ini sendiri dok? Ya, prinsipnya sama ya. Cuma mungkin pada anak-anak kesulitan adalah untuk menampung dahaknya, mengeluarkan dahaknya. Untuk anak-anak yang sudah lebih besar mungkin lebih mudah untuk mengedukasi. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih kecil sehingga kita sulit memberikan perintah, atau pasien itu sendiri, anak itu sendiri susah untuk mengeluarkan dahak. Nah, prinsipnya tadi gejalanya sudah berkurang, terjadi perbaikan secara klinis, peningkatan berat badan, nafsu makan yang sudah perbaikan. Biasanya kalau ditimbang mungkin di bawah garis merah ternyata sudah naik. Nah, itu perbaikan secara klinis ada, walaupun mungkin dahak akan susah didapatkan. Oke, nah kalau misalnya kita udah berada di ruang umum ya dok, yang ruang terbuka. Nah ini gimana caranya supaya kita ini tidak tertular penyakit tuberkulosis ini sendiri dok? Ya, untuk ventilasi sebaiknya kita jaga ventilasi yang terbuka, terutama apabila di rumah kita ada salah satu yang sakit tuberkulosis ataupun infeksi pernapasan lainnya ya. Sebisa mungkin ada sirkulasi udara, sinar matahari yang masuk, supaya bakteri tadi mati, karena bakteri ini rentan terhadap sinar matahari, mudah mati kena sinar matahari ya. Tapi susahnya kalau kita di ruangan yang tertutup. Nah, kita harapkan kalau ada teman kita yang batuk, mungkin kita ingatkan lagi etika batuknya ya. Etika batuk itu menutup mulut pada saat dia batuk menggunakan lengan bagian dalam, lengan atas bagian dalam. Kalau ada tisu boleh dengan tisu, kemudian langsung dibuang dan dicuci tangan, atau sebaiknya pakai masker supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Oke, jadi ini hampir mirip-mirip sama COVID-19 nih dok ya, harus pakai masker agar kita tidak tertular penyakit ini. Oke. Nah, untuk efek samping dari pengobatan atau obat dari penyakit tuberkulosis ini sendiri ini gimana nih dok? Iya, pengobatan tuberkulosis ini memang berjalan agak lama ya, tidak seperti infeksi saluran napas lainnya yang lebih singkat. Dia harus berjalan selama 6 bulan minimal dan menggunakan obat yang tidak sedikit. Efek samping bisa terjadi pada pengobatan apapun, termasuk pada pengobatan tuberkulosis. Meskipun tidak semua pasien, mayoritas pasien tidak mengalami efek samping, maksud saya tidak akan terkena efek samping. Efek samping ini dibagi lagi ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Apabila efek sampingnya ringan, pengobatan bisa kita teruskan. Ataupun efek samping sedang, bisa kita awasi lebih ketat pasiennya, pengobatan diteruskan, dan mungkin akan kita tambah obat-obat untuk menghilangkan gejala dari efek samping tersebut. Tetapi apabila efek sampingnya ini berat dan mengancam jiwa, maka pengobatan harus kita hentikan, baik itu sementara ataupun akan kita ganti dengan jenis-jenis obat yang lain yang bisa kita gunakan sebagai opsi untuk pengobatan tuberkulosis ini. Oke, nah kalau untuk kita tadi udah ngobrolin soal pengobatan nih dok ya, untuk pengobatannya ini sendiri ini apakah ada pengobatan khusus obat oral ataukah obat suntik ini gimana nih dok? Ya, saat ini kita menggunakan obat oral untuk pengobatan tuberkulosis. Meskipun obat injeksi ini masih ada, tapi itu adalah pilihan terakhir. Saat ini yang jadi program pemerintah adalah pengobatan oral, baik itu TB, tuberkulosis yang sensitif obat ataupun yang resisten obat, semuanya kita usahakan untuk pengobatan oral. Dan obat oral ini sendiri sudah tersebar luas, baik itu di rumah sakit hingga ke puskesmas, dan tidak ada kesulitan untuk pasien untuk mengakses obat-obatan tersebut karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah, walaupun pasien tersebut mungkin belum ada BPJS. Oke.
Dan ini dok, kalau misalnya kita udah kunjungan ke rumah sakit, apakah kita harus dirawat secara intensif di rumah sakit dok? Atau bisa kita rawat jalan aja? Iya, tergantung dari kasusnya. Sebagian besar pengobatan tuberkulosis ini bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama, baik itu di klinik, di puskesmas. Tetapi apabila pasien ini mengalami gejala yang cukup berat atau ada komplikasi dari penyakit lainnya, misalnya pasien ini ada gangguan ginjal, gangguan hati, diabetes yang tidak terkontrol, mungkin memang harus mengalami perawatan sesaat di rumah sakit ya sampai kondisinya stabil dan bisa kita pulangkan. Setelah stabil pulang, pasien boleh melanjutkan pengobatan di puskesmas terdekat rumah. Jadi tidak harus pasien datang ke rumah sakit karena kita tahu pengobatannya panjang selama 6 bulan. Mungkin menyulitkan pasien untuk bolak-balik ke rumah sakit. Jadi bisa nanti kita desentralisasi istilahnya, kita bikin rujukan balik ke puskesmas untuk melanjutkan pengobatan tersebut. Oke, dokter, kita akan jeda sebentar obrolan kita di segmen kali ini dan kita akan kembali lagi, tetaplah di Jendela. Semua yang terjadi kemarin jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Aku sudah tak marah walau masih teringat semua yang terjadi kemarin jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Makcik setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, yang ingin ikut berinteraktif bisa langsung saja di 0711136466 dan juga yang ingin ikut berkomentar langsung saja di Instagram kita di @sriwijayatv. Dan juga kita masih bersama Dr. R.A. Linda Andriani SPP DKP Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi KSM penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Oke Dok, kita langsung lanjut di segmen ketiga kali ini. Mungkin kita akan nanya soal penyakit TBC lebih mendalam lagi nih Dok ya. Nah, untuk penyakit tuberkulosis ini sendiri ini apakah sama dengan penyakit pneumonia nih Dok? Iya, penyakit tuberkulosis dan penyakit pneumonia ini sama-sama mengenai saluran nafas. Tetapi terjadi perbedaan karena pneumonia itu adalah infeksi yang akut yang berlangsung lebih singkat dibandingkan tuberkulosis yang memang suatu penyakit infeksi yang kronis. Perbedaan yang paling penting adalah penyebabnya. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh bakteri selain Mycobacterium tuberculosis tadi, bisa disebabkan oleh virus, jamur. Sedangkan kalau tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi infeksinya pneumonia ini hanya di saluran nafas, ya, saluran nafas bagian bawah. Kalau tuberkulosis bisa di saluran nafas bagian bawah, tapi dia bisa juga nyebar ke organ-organ lain. Oke, nah untuk penyakit tuberkulosis ini sendiri ini adakah tingkat keparahannya sendiri nih Dok? Ya, jadi penyakit tuberkulosis ini kalau dari foto ronsen dada pasien ini ada kriteria lesi ringan, lesi sedang, dan lesi berat. Jadi kalau fleknya masih sedikit, ini namanya lesi ringan. Tapi kalau sudah bolong lebih dari 4 cm, maka itu lesinya lesi luas. Itu dari pembagian radiologis. Kalau klinisnya sendiri, kita jarang ya membedakan ini yang ringan, sedang, berat. Hanya apabila tuberkulosis ini menyerang paru-paru secara luas dari radiologis tadi, menyebabkan dia kesulitan bernapas, membutuhkan bantuan oksigen, atau disertai penyakit lain seperti gangguan ginjal, gangguan hati, gangguan jantung, maka pasti ini membutuhkan perawatan. Oke. Nah, untuk vaksinasi sendiri Dok, apakah ini ada vaksinasi agar kita tidak terkena penyakit tuberkulosis ini sendiri, atau bahkan tidak ada vaksinasi sendiri Dok? Ada. Jadi sebenarnya vaksinasinya sudah lama ada ya, namanya BCG. BCG ini diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir, berumur 1 bulan, dan diberikan hanya 1 kali seumur hidup. Oke, nah gimana kalau misalnya kita yang sudah dewasa ini pas bayi belum divaksinasi? Mendapatkan BCG ya. Untuk vaksinasi BCG pada dewasa ini tidak dianjurkan ya. Jadi memang pada usia-usia awal kehidupan diberikan vaksinasi BCG ini dengan harapan si bayi belum terpapar terhadap Mycobacterium tuberculosis, sehingga diberikan vaksinasi tadi untuk mencegah. Nah, tapi kalau di usia yang sudah makin besar, di mana kemungkinan kita sudah terpapar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, maka tidak dianjurkan lagi ya. Bisa saja kita sendiri sudah punya daya tahan tubuh karena kita pernah terpapar sebelumnya ya. Atau sebenarnya si orang itu sendiri sudah pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Terinfeksi ini belum tentu penyakitnya aktif, jadi bisa dia terinfeksi tapi bakteri ini dorman, artinya mati suri di badan pasien. Dia akan berdiam diri di situ dan akan berkembang menjadi aktif apabila si pasien mengalami daya tahan tubuh yang menurun. Misalnya dia terkena HIV atau terkena diabetes mellitus. Jadi enggak langsung infeksi, langsung aktif. Tapi bisa juga karena daya tahan tubuhnya memang rendah, misalnya orangnya kurang gizi ya. Begitu terinfeksi dia akan berjalan menjadi aktif, tapi itu pun butuh waktu 2 bulan bisa baru menjadi kelihatan klinisnya yang batuk-batuk tadi. Oke, berarti untuk gejala dari awal kita terkontaminasi sampai akhirnya kita mendapatkan gejala tuberkulosis ini sendiri lumayan makan waktu juga ya? Iya, karena memang ini infeksi kronis yang berjalan pelan. Jadi
membutuhkan waktu si bakteri ini untuk berkembang biak di badan si pasien sampai timbulnya gejala. Oke, berarti ini juga tergantung sama sistem imun tubuh kita sendiri. Sangat, ya? iya. Jadi kalau dia terpapar bakteri di satu ruangan, tetapi daya tahan tubuhnya kuat, maka si pasien ini tidak akan terinfeksi. Artinya semua bakteri dibunuh langsung sama sistem pertahanan tubuhnya. Tapi kalau sistem pertahanan tubuhnya kurang baik, bisa saja yang tadi dorman masuk menginfeksi tapi mati suri di tubuh kita dan tidak menjadi aktif sampai si pasien ini mengalami penurunan daya tahan tubuh, baik itu di masa yang akan datang mungkin berapa tahun lagi baru akan menjadi aktif, atau sepanjang seumur hidupnya tidak menjadi aktif, bisa. Baiklah dok, mungkin kita bisa hold sebentar karena kita sudah terhubung dengan Ibu Raya yang ada di Pelaju. Halo, selamat malam Ibu Raya. Halo, selamat malam. Oke, sudah terputus ya. Oke, baiklah tadi dok, ini udah ada penelpon tapi sempat terputus dan kita mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan lain. Mungkin apakah ada tips untuk mempertahankan kualitas hidup pada pasien tuberkulosis ini sendiri dok? Iya, sangat banyak yang harus dilakukan oleh penderita tuberkulosis untuk memperbaiki status kesehatannya. Jadi dia harus menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak tertular penyakitnya tersebut. Bagaimana caranya? Ya itu tadi ya, balik ke perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga lingkungan, pasien harus tinggal di tempat kamar yang mempunyai ventilasi supaya sinar matahari bisa masuk. Sinar matahari ini sangat penting karena bisa membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut, dan ventilasi dapat menyebabkan sirkulasi udara ini keluar masuk dengan baik sehingga orang di sekitar bisa dilindungi. Sebab kalau orang di sekitar tidak bisa dilindungi, si pasien sembuh kemudian ada yang tertular bisa menularkan balik lagi. Nah, terus dia juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga bisa sembuh lebih cepat, dan menghindari rokok, vape karena itu bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Minum alkohol juga dihindari. Kalau pasiennya sudah merasa baikan, sebaiknya juga sudah mulai berolahraga meskipun mungkin bertahap yang ringan-ringan dulu. Oke, berarti emang benar-benar harus dari sistem imun tubuh kita yang harus benar-benar baik ya dok ya, iya, tidak memperparah kondisi penyakit ini ya dok. Di samping dia nggak boleh minder, dia harus berobat terus, menyelesaikan pengobatan dengan sebaik-baiknya karena stigma negatif masih banyak di sekitar kita. Oke, baik dok, kita masih terhubung ini dengan Ibu Raya yang ada di Pelaju. Halo, selamat malam Bu Raya. Halo, selamat malam Ibu Raya. Oke. Apakah masih terhubung dengan Ibu Raya? Halo, selamat malam Bu Raya. Halo, selamat malam. Oke, baik, terputus nih dok ya. Ya, terus kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih dok. Nah, untuk misalnya dari pola hidup, tadi kita bahas soal pola hidup nih dok ya. Jadi untuk pola hidup, kalau misalkan kita sudah merasa pola hidup kita ini sudah bersih, apakah kita masih rentan terkena penyakit tuberkulosis ini sendiri dok? Ya, penyakit tuberkulosis ini menyerang kelompok yang rentan, yaitu anak-anak di bawah 5 tahun, usia lanjut, penderita diabetes mellitus, HIV, dan penderita dengan daya tahan tubuh yang menurun lainnya. Jadi kalau kita merasa aku sudah jaga nih kondisi tubuh, makan makanan bergizi, tidak merokok, olahraga, ada pencahayaan cukup di tempat kamar kita dengan sirkulasi udara yang baik, dan kita sudah misalnya nih ada yang batuk, kita menggunakan masker artinya, atau menghindari tempat yang tertutup lainnya ya, supaya jangan sampai
terhirup udara yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, insya Allah kita akan terjaga ya. Yang paling penting kita juga harus memperhatikan orang-orang di lingkungan kita. Apabila mereka ada gejala, maka dibutuhkan partisipasi aktif kita untuk mengajak mereka berobat, karena mereka ini adalah sumber-sumber penularan yang harus kita putus rantai penularannya secepat mungkin supaya kita menjadi sehat, keluarga kita menjadi sehat. Jangan kita jauhi orang-orang yang sakit tersebut karena mereka akan minder, menarik diri dan tidak menjalani pengobatan sementara mereka masih menjadi sumber yang infeksius. Nah, apabila kita mempunyai penyakit seperti tadi kencing manis, HIV, atau penurunan daya tubuh lainnya, nah itu harus menjaga diri lebih ekstra lagi. Artinya pengobatan penyakit tersebut harus benar-benar berlangsung dengan baik, dengan pemantau misalnya gula darah, jangan sampai naik tinggi ya. Dan kalau ada keluhan tidak perlu menunggu sampai 2 minggu batuknya, itu harus melapor segera ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih awal lagi untuk khusus penderita dengan daya tahan tubuh yang rendah seperti tadi HIV, diabetes mellitus ataupun gagal ginjal ya. Oke, berarti kita jangan tunggu sampai penyakit ini lebih parah. Jadi kalau sudah ada merasakan gejala-gejala dari tuberkulosis, segera periksakan diri ke dokter. Oke. Dan untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れているHai guys, sekarang pendaftaran di Polri Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Pendaftaran di Polri Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang-Cebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami. Ayo nonton komedi kosan Makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung Program Kosan Makcik setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di Jendela pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, dan masih dengan tema kita kali ini, mari kita akhiri tuberkulosis. Dan juga kita masih bersama Dr. Erlinda Andriani SPPD KP Finasip, dokter spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi KSM penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan kita akan membahas di segmen terakhir ini, Dok, kita lanjutkan pembahasan kita dari yang sebelumnya. Ini apa yang harus dilakukan selama pasien menjalani masa pengobatan ini sendiri, Dok? Ya. Selama menjalani masa pengobatan, pasien harus meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lalu dia harus menghindari menularkan ke orang lain, artinya etika batuk harus dia pun pakai. Terus usahakan tinggal di kamar yang mempunyai ventilasi udara yang baik, sinar matahari yang masuk cukup, supaya tidak menularkan ke orang serumah. Dan si pasien harus berbesar hati dan bersemangat untuk menyelesaikan pengobatan, karena tidak sedikit kadang-kadang pasien ini kecil hati nih, dikucilkan gitu ya, sehingga malas berobat dan akhirnya penyakitnya berjalan kronis, terus menularkan sampai dapat menyebabkan kerusakan paru yang lebih luas. Jadi pasien walaupun sudah merasa sudah enakan, tapi belum menyelesaikan 6 bulan pengobatan, harus tetap bersemangat ya untuk melanjutkan pengobatan sampai selesai 6 bulan dan dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya. Oke, nah ini untuk pengobatannya sendiri ini selama 6 bulan nih, Dok. Kenapa dia harus 6 bulan, Dok? Ya, jadi ada 2 fase pengobatan. Fase intensif di mana kita akan menggunakan obat-obat yang bisa membunuh bakteri ini secara cepat, yang pertumbuhannya cepat, ini bisa mati di 2 bulan pertama. Tapi kita harus menambah 4 bulan lagi untuk menghabiskan sisa-sisa
bakteri yang mungkin masih ada di dalam tubuh si pasien. Jadi ibarat kita, kalau guru saya dulu bilang ngobatin TBC itu ibarat buka hutan. Yang pertama kita pangkas nih semua pohon-pohon yang ada. Selanjutnya kita harus membasmi atau mencabut ya akar-akarnya sampai ke dalam-dalam. Nah, itu membutuhkan waktu. Seperti itu juga pengobatan tuberkulosis. Mungkin biasanya sebulan 2 bulan pasti udah ngerasa sehat. Karena kayak tadi ya pohonnya udah hilang ya gitu ya. Tapi akarnya masih ada. Yang ini bisa menyebabkan kekambuhan pada pasien tersebut, dan kambuhnya ini bisa lebih berbahaya daripada penyakit awalnya karena memiliki resiko untuk berkembang menjadi tuberkulosis yang resisten obat atau kebal obat. Dari obat yang kita gunakan yang tadinya cukup 6 bulan jadi bisa manjang sampai 2 tahun. Oke, wah lumayan makan waktu juga untuk pengobatan tuberkulosis ini sendiri ya dok ya. Nah, kalau misalnya ke pemirsa Sri TV yang ada di rumah juga mungkin yang sudah pernah mengalami penyakit tuberkulosis ini sendiri nih dok. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa kebal obat, nah itu apakah ada pengobatan alternatif lain dok untuk mengobati tuberkulosis ini sendiri? Ya, jadi untuk tuberkulosis kebal obat, ini ada pengobatan yang berbeda dengan tuberkulosis yang masih sensitif obat. Obatnya semuanya sudah disediakan oleh pemerintah dan sama bisa diambil di puskesmas terdekat. Hanya obatnya berbeda, jumlahnya berbeda, dan jangka pengobatannya pun berbeda. Seseorang yang terkena TB kebal obat, maka dia beresiko menularkan ke orang lain TB kebal obat pula. Jadi pengobatannya harus benar-benar kita jaga supaya tidak menularkan ke orang lain yang TB kebal obat juga, karena pengobatannya kan lebih lama, obatnya lebih banyak, pemantauannya lebih ketat lagi. Oke, nah untuk penyakit tuberkulosis ini sendiri kan bisa menyerang tulang belakang nih ya dok ya. Apakah penyakit ini bisa membuat badan menjadi lumpuh nih dok? Ya, jadi tuberkulosis ini bisa menyerang organ paru dan organ di luar paru. Bisa bareng-bareng dua-dua nih, di parunya ada, di luar paru ada. Di luar paru salah satunya yang Mbak Shana sebutkan adalah tuberkulosis tulang. Jadi dia bisa menyerang tulang, di tulang belakang ya, tulang belakang sampai terjadi kerusakan salah satu vertebrae atau ruas tulang belakang yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami kelumpuhan. Oke, wah berarti penyakit tuberkulosis ini sendiri bisa menyebabkan kelumpuhan karena dari tulang belakang tadi ya? Iya, tulang belakang yang dirusaknya Mbak. Oke, dan mungkin tuh dokter ada pesan untuk pemirsa CJTV yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Jendela pada malam hari ini? Iya. Jadi setiap tanggal 24 Maret di tiap tahunnya kita akan memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Mengenang dulu tahun 1882 Robert Koch menemukan tuberkulosis, dan sampai sekarang penyakit ini masih menjadi epidemi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Cina. Butuh partisipasi semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama bahu-membahu memberantas tuberkulosis ini. Jadi kita mari bersama-sama mengakhiri tuberkulosis ini. Peran serta kita semua, bukan hanya dokter, karena kita butuh sekali untuk mengenali gejala, melakukan pencegahan, memberantas tuberkulosis ini dengan mempercepat pemutusan rantai penularan dengan mengajak orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin terkena tuberkulosis atau kita sendiri yang merasakan gejalanya. Dengan berobat sedini mungkin kita mendapatkan pengobatan, putus rantai penularan sehingga lingkungan kita bisa lebih sehat. Oke, baiklah, terima kasih banyak Dr. R.A. Linda Andriani SPPD KP Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi KSM penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang yang sudah memberikan informasi terkait penyakit tuberkulosis ini sendiri dok. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih untuk pemirsa Sri TV yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Jendela. Jangan lupa untuk tetap saksikan Jendela setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Sri TV. Saya Shana Abiani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh